Halo Ibu dan Bapak Guru hebat di SMP Negeri 23 Krui. Kita ketemu lagi untuk ngebahas sesuatu yang penting nih, yaitu panduan kokurikuler yang baru. Nah, tujuan kita di sini simpel aja kok. Kita akan bedah bareng-bareng panduan ini supaya lebih gampang dipahami, dan yang paling penting, bisa langsung kita pakai di sekolah kita. Yuk, kita mulai. Kita semua kan setuju ya, tugas kita sebagai guru itu lebih dari sekedar mengejar nilai bagus di rapor. Pertanyaan besarnya yang jadi PR kita bersama adalah, gimana sih caranya kita bisa membentuk siswa-siswi yang utuh? Yang nggak cuma pinter, tapi juga tangguh, kreatif, dan benar-benar siap buat hidup di dunia nyata. Nah, panduan ini hadir untuk menjawab tantangan itu. Dan yang perlu kita ingat, panduan kokurikuler ini bukan nambah-nambahin kerjaan loh Bapak Ibu. Justru sebaliknya, ini adalah alat bantu kita. Anggap aja ini kerangka kerja yang bisa kita pakai untuk membawa proses belajar itu keluar dari batasan ruang kelas untuk benar-benar membentuk karakter siswa kita secara menyeluruh. Ini misi kita bersama. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar persepsi kita sama. Apa sih sebenarnya kegiatan kokurikuler itu? Dan kenapa kok ini jadi penting banget sekarang? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi gampangnya gini, kokurikuler itu bukan program yang jalan sendiri-sendiri, terpisah dari mata pelajaran. Bukan. Dia ini ibarat jembatan. Fungsinya ada 3. Untuk menguatkan lagi apa yang udah kita ajarkan di dalam kelas. Untuk mendalami konsep-konsep yang penting, dan untuk memperkaya pengalaman belajar mereka. Dan ujung-ujungnya cuma satu, mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Nah, tujuan besarnya itu adalah untuk menciptakan apa yang disebut pembelajaran mendalam. Ini bukan cuma soal otak yang bekerja, tapi juga melibatkan olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kita ingin anak-anak belajar dengan sadar, merasa kalau yang dipelajari itu ada maknanya, dan yang paling penting, mereka merasa senang dan gembira selama prosesnya. Semua kegiatan ini juga nggak asal dimuat loh, ada tujuan yang sangat jelas. Membentuk 8 karakter kunci yang harus dimiliki lulusan kita. Mulai dari kemampuan berpikir kritis, kreatif, bisa kerjasama, mandiri, sampai jago komunikasi. Artinya, setiap aktivitas yang nanti kita rancang, itu harus sengaja diarahkan buat mengasah salah satu dari karakter-karakter penting ini. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara prakteknya di lapangan? Nah, enaknya panduan ini ngasih kita 3 pilihan jalur yang fleksibel. Jadi kita bisa pilih mana yang paling pas buat sekolah kita. Mari kita lihat apa aja pilihannya. Pilihan pertama, kita bisa bikin proyek bareng-bareng yang melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Keren kan? Pilihan kedua, kita bisa adopsi gerakan 7 kebiasaan. Ini fokusnya buat membangun karakter lewat rutinitas. Atau yang ketiga, dan ini yang paling asik, kita bisa merancang cara kita sendiri, yang benar-benar pas dan sesuai sama keunikan dan kebutuhan SMPN 23 Krui. Fleksibel banget! Kalau kita misalnya tertarik sama jalur kedua, gerakan 7 kebiasaan, ini fokusnya ke pembiasaan. Hal-hal yang kelihatannya sederhana, kayak membiasakan anak gemar belajar, rutin olahraga, aktif di masyarakat, atau makan sehat. Tapi kalau ini jadi rutinitas, dampaknya ke pembentukan karakter itu luar biasa, karena dilakukan secara konsisten hari demi hari. Oke, kita udah paham konsepnya, udah lihat pilihan caranya juga. Pertanyaan berikutnya, terus mulainya gimana? Tenang, nggak perlu bingung. Panduan ini udah nyiapin 5 langkah praktis yang bisa kita ikuti. Prosesnya ini sebenarnya ngalir banget kok. Pertama, kita bentuk tim dulu. Lalu, yang paling penting, kita analisis bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama sekolah dan siswa-siswi kita di sini? Nah, dari hasil analisis itu, baru kita pilih fokus karakter dan tema yang paling pas. Habis itu kita rancang aktivitasnya, dan terakhir kita siapkan cara menilainya. Terstruktur dan sangat bisa dikerjakan kan? Nah, saya mau menekankan langkah kedua tadi, soal analisis. Ini kuncinya. Kita perlu berhenti sejenak, lihat ke dalam sekolah kita, dan lihat keluar. Apa sih kekuatan unik sekolah kita? Apa tantangan yang dihadapi siswa kita? Dan yang gak kalah penting, potensi apa yang ada di sekitar Krui sini yang bisa kita manfaatkan? Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ini. Ada seorang guru namanya Bu Lina. Dia lihat data sederhana. Ternyata banyak orang tua murid di sekolahnya itu wira swasta. Dari fakta kecil itu, dia langsung lihat peluang emas. Wah, ini bisa dimanfaatkan buat membangun karakter kreativitas dan kolaborasi murid. Inilah yang namanya analisis kontekstual. Keren ya? Sekarang, yuk kita coba bawa semua ide ini pulang ke rumah kita. Gimana caranya? Kita wujudkan ini semua secara nyata di sekolah kita tercinta, di SMP Negeri 23 Krui.
Coba deh lihat inspirasi proyek ini. Untuk anak kelas 7 misalnya, kita bisa ambil tema lingkungan. Aktivitasnya, bikin vlog kreatif soal isu sampah di Pantai Krui, misalnya. Itu kan langsung mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikasi mereka. Atau buat kelas 8, ambil tema wirausaha. Ajak mereka kunjungan ke UMKM lokal yang ada di sekitar sini, terus tantang mereka bikin produk. Pembelajarannya jadi nyata dan relevan banget buat mereka. Terus, mungkin ada yang bertanya, kapan waktunya Pak? Bu, jadwal udah padat. Nah, jangan khawatir. Kurikulum kita sudah menyiapkan alokasi waktu khusus untuk ini, yaitu 360 jam pelajaran per tahun untuk kelas 7 dan 8. Jadi ini bukan program tambahan ya, ini adalah bagian resmi dari jam belajar mereka. Jadi setelah kita bedah semuanya, sekarang bolanya ada di tangan kita. Pertanyaan akhirnya kembali kepada kita semua di sini. Dari 8 karakter hebat tadi, kira-kira karakter mana ya yang paling penting dan mendesak untuk kita kuatkan pertama kali bagi siswa-siswi kita di SMPN 23 Krui saat ini? Nah, ini bisa jadi titik awal diskusi kita bersama. Terima kasih.